Yesus berkata, pada hari itu kerajaan surga akan seperti 10 gadis yang mengambil pelita mereka dan pergi menemui mempelai laki-laki. 5 tanpa penghakiman, dan 5 diadili. Gadis-gadis yang tidak masuk akal mengambil pelita mereka, tetapi tidak mengambil minyak cadangan. Para hakim membawa wadah minyak ke pelita mereka. Karena pengantin pria terlalu lama, ke-10 gadis itu mulai tertidur dan tertidur. Pada tengah malam terdengar teriakan, pengantin pria datang. Datang dan temui dia. Kemudian ke-10 gadis itu bangun dan menyalakan lampu mereka. Kemudian gadis-gadis tanpa penghakiman berkata kepada yang lain, beri kami sedikit minyak, karena pelita kami akan padam. Tidak mungkin, jawab gadis-gadis yang bijaksana. Minyak yang kami miliki tidak cukup untuk kami dan untuk Anda. Jika Anda ingin minyak, belilah. Kemudian gadis-gadis tanpa penilaian keluar untuk membeli minyak, dan ketika mereka pergi, pengantin pria datang. Kelima gadis dengan lampu sudah siap datang bersamanya ke pesta pernikahan, dan pintunya terkunci. Kemudian yang lain datang dan mulai berteriak, Tuan, Tuan, biarkan kami masuk. Pengantin pria menjawab, saya katakan ini benar, saya tidak tahu siapa Anda. Dan Yesus mengakhiri dengan berkata, jadi berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu apa hari dan waktunya nanti. Yesus melanjutkan, kerajaan surga akan menjadi seperti seorang pria yang sedang melakukan perjalanan. Dia memanggil karyawannya dan mengatur mereka untuk mengurus propertinya. Dan dia memberi mereka uang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kepada yang pertama dia memberi 500 koin emas, yang kedua memberi 200, dan yang ketiga memberi 100. Jadi dia melakukan perjalanan. Karyawan yang telah menerima 500 koin pergi dengan cepat, berbisnis dengan uang itu dan mendapatkan 500 lagi. Begitu pula, orang yang menerima 200 koin mendapat 200 lagi. Tetapi orang yang telah menerima 100 koin keluar, membuat lubang di tanah dan menyembunyikan uang bos. Setelah sekian lama, bos kembali dan melakukan perhitungan dengan mereka. Karyawan yang telah menerima 500 koin datang dan menyerahkan 5 koin lagi, sambil berkata, Anda memberi saya 500 koin. Lihat, ini 5 lagi yang berhasil saya peroleh. Baiklah, karyawan yang baik dan setia, kata bos. Kamu setia bernegosiasi dengan sedikit uang, jadi aku akan membuatmu banyak bernegosiasi. Datang dan berpesta denganku. Kemudian karyawan yang telah menerima 200 koin datang dan berkata, Anda memberi saya 200 koin. Lihat, ini 200 lebih yang berhasil saya peroleh. Baiklah, karyawan yang baik dan setia, kata bos. Kamu setia bernegosiasi dengan sedikit uang, jadi aku akan membuatmu banyak bernegosiasi. Datang dan berpesta denganku. Kemudian pegawai yang telah menerima 100 koin itu datang dan berkata, saya tahu bahwa Anda adalah orang yang keras, yang menuai di mana dia tidak menanam dan bergabung di tempat yang tidak dia tabur. Saya takut, jadi saya menyembunyikan uang Anda di bumi. Lihat, ini uangmu. Karyawan nakal dan malas, kata bos. Tahukah Anda bahwa saya memanen di tempat yang tidak saya tanam dan bersama di tempat yang tidak saya tabur? Itulah mengapa Anda seharusnya menyimpan uang saya di bank, dan ketika saya kembali, saya akan menerimanya dengan bunga. Kemudian dia menoleh ke karyawan lain dan berkata, ambil uang darinya dan berikan kepada orang yang memiliki 1000 koin. Karena dia yang memiliki lebih banyak akan menerima lebih banyak dan dengan demikian akan memiliki lebih banyak. Tetapi siapapun yang tidak memilikinya, sedikit pun yang dimilikinya akan diambil darinya. Dan buang karyawan yang tidak berguna itu dalam kegelapan. Di sana dia akan menangis dan menggertakkan giginya karena putus asa. Yesus mengakhiri, mengatakan, ketika Anak Manusia datang sebagai Raja, dengan semua malaikat, dia akan duduk di tahta kerajaannya. Semua bangsa di bumi akan berkumpul di hadapannya, dan ia akan memisahkan manusia dari satu sama lain, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dia akan menempatkan yang bagus di kanannya dan yang lainnya di kiri.
Kemudian raja akan berkata kepada orang-orang di sebelah kanannya, "Ayo, kamu yang diberkati oleh Bapakku, datang dan terimalah kerajaan yang telah disiapkan Bapakku untukmu sejak penciptaan dunia. Karena saya lapar, dan Anda memberi saya makanan, saya haus, dan mereka memberi saya air. Saya adalah orang asing, dan mereka menyambut saya di rumah mereka. Saya tanpa pakaian, dan mereka mendandani saya sakit, dan mereka merawat saya. Saya di penjara, dan mereka datang mengunjungi saya." Kemudian yang baik akan bertanya, "Tuhan, kapan kami melihatmu lapar dan memberimu makanan atau haus dan memberimu air? Kapan kami melihat Anda sebagai orang asing dan menerima Anda di rumah kami atau tanpa pakaian dan pakaian Anda? Kapan kami melihat Anda sakit atau di penjara dan mengunjungi Anda?" Kemudian raja akan menjawab, "Saya katakan ini benar, ketika Anda melakukan ini kepada saudara saya yang paling rendah hati, saya yang melakukannya." Kemudian dia akan berkata kepada orang-orang di sebelah kirinya, "Pergi dariku, kamu yang berada di bawah kutukan Tuhan. Pergi ke api abadi, dipersiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Karena aku lapar, dan kamu tidak memberiku makanan, saya haus, dan mereka tidak memberi saya air. Saya adalah orang asing, dan mereka tidak menyambut saya di rumah mereka, saya menanggalkan pakaian, dan mereka tidak mendandani saya. Saya sakit dan di penjara, dan Anda tidak merawat saya." Kemudian mereka akan bertanya, "Tuan, kapan kami melihat Anda lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau tanpa pakaian, atau sakit, atau di penjara dan kami tidak membantu Anda?" Raja akan menjawab, "Saya katakan ini benar, setiap kali Anda berhenti membantu salah satu dari orang yang lebih rendah hati ini, saya yang berhenti membantu." Dan Yesus mengakhiri seperti ini, "Oleh karena itu, ini akan pergi ke hukuman kekal, tetapi yang baik akan pergi ke hidup yang kekal." Matius 25, 1-46.